Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Bapak Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, yang sama-sama kita hormati para Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Bapak Dr. Muhammad Hidayatul Wahid MA, Bapak Muhammad Sohibul Iman PhD, Bapak Suharna Surapranata MD, Bapak Dr. Ahmad Heriawan, Sekretaris Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Sauki Abdul Aziz LC, yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Bapak Dr. Insinyur Suswono MMA, Ketua Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera Bapak Kiai Haji Dr. Muslih Abdul Karim, Ketua Mahkamah Partai Keadilan Sejahtera Bapak Kiai Haji Dr. Surahman Hidayat, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Bapak Haji Ahmad Syaihu, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Al-Habib Abu Bakar Al-Habsyi, Bendahara Umum Partai Keadilan Sejahtera Bapak Mahfud Abdul Rahman, yang sama-sama kita hormati para anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, yang sama-sama kita hormati Bapak Anies Rashid Baswedan, para Ketua Bidang Badan DPP Partai Keadilan Sejahtera, pimpinan DPTW dan DPTD seluruh Indonesia yang menyaksikan secara langsung live streaming melalui Zoom meeting dan juga PKS TV YouTube, para tokoh dan pemuka agama yang hadir, awak media, serta hadirin hadirat yang berbahagia, dan juga kepada para tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa kita sebutkan namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita semuanya, sehingga dengan rahmat-Nya kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti acara yang sudah ditunggu-tunggu seluruh Indonesia, yaitu konferensi pers penyampaian hasil keputusan musyawarah Majelis Syuro ke-8 DPP Partai Keadilan Sejahtera. Hadirin yang berbahagia, marilah kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PKS. Kepada seluruh hadirin kami mohon untuk berdiri. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Ketua Majelis Syuro PKS Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri beserta para wakil ketua, ada Dr. HRW, Dr. Muhammad Soebudina, Dr. Ahmad Heriawan dan Kang Suara Pranata. Juga hadir para anggota Majelis Syuro dari seluruh Indonesia. Mana anggota Majelis Syuro? Alhamdulillah, sebelah kiri ini semua para anggota Majelis Syuro yang baru saja menyelesaikan musyawarahnya. Yang saya hormati, saya banggakan DPTP yang hadir dalam kesempatan ini. Ada Ketua MPP Dr. Suswono, Ketua DSP Dr. Musli Abdul Karim, juga Habib Sekjen Habib Abu Bakar Al-Habsyi, ya, dan Bendahara Umum Ustaz Mahfuz Abdul Rahman, para ketua bidang badan dan seluruh keluarga besar PKS ini hadir juga karena ini secara online. Ya, saya ingin menyapa yang hadir secara online, ya. Mana ini? Mana BPW dari Sumatera Utara dulu? BPW Sumatera bagian utara, angkat tangan. Oh, sini ya. Sumatera bagian selatan. Lambaikan tangannya. Sumatera bagian selatan, ayo BPW. Dari Sumatera ke Indonesia Timur. Lupa alamat. Mana Indonesia Timur? Ada satu di sini. Maluku Utara. Ada satu di sini. Intim. Lalu Kalimantan. Bukan, Pak Apalan bukan Indonesia Ada Timur. Kalimantan, Sulawesi, Jati Jaya. ya. Nah, baru kita ke arah Bali Musra. Nah, Bali Nusra nih Pak Pahlawan. Kemudian Jati Jaya, Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Tengah. Oke, ya. Banjabar. Oke. Banjabar. Sudah disebut semua saya kira, ya. Belum. Ini yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan Cakep. Anies dan PKS tetap bersama-sama dari dulu, sekarang dan seterusnya. Cakep. Insya Allah. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu puji dan syukur selayaknya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini Kamis 23 Februari 2023 telah dilangsungkan musyawarah Majelis Syuro yang ke-8 bertempat di kantor Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai Keadilan Sejahtera di Jakarta, di tempat ini. MMS ke-8 ini alhamdulillah berjalan dengan khidmat penuh kebersamaan, kekeluargaan yang mewarnai detik demi detik musyawarah. Dan alhamdulillah MMS kali ini dihadiri oleh seluruh anggota dari berbagai penjuru tanah air. Ini yang sebelah kiri yang tadi saya sebutkan. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, tentu di antara agenda yang di nasionalisme dengan religiusitas menjadi satu kesatuan yang padu dan utuh, tidak terpisahkan. Agama menjadi inspirasi bagi nasionalisme, dan nasionalisme memuliakan peran-peran agama. Dan yang ketiga, kami menilai bahwa Saudara Anies Rashid Baswedan ini adalah sosok pemimpin yang memiliki rekam jejak yang mumpuni dan menjadi simbol perubahan bagi kemajuan pembangunan. Itu sudah dibuktikan oleh beliau ketika membangun daerah istimewa, daerah ibu kota DKI Jakarta.
Daerah ini tadi kalau dari serah terima sana, DPW PKS DKI menyerahkan sepenuhnya kepada DPP bahwa Pak Anies sudah berhasil di DKI, mohon kiranya untuk bisa diusung untuk menjadi pimpinan nasional. Ya, dan itu saya kira ini bagian dari upaya kita untuk mengusung beliau sebagai tokoh nasional. Mudah-mudahan Allah takdirkan sebagai Presiden Republik Amin, Indonesia amin. pada 2024. Bapak Ibu saudara sekalian, saya yakin betul bahwa saudara Anies Rashid Baswedan ini tidak hanya memiliki kapasitas dan integritas, melainkan juga insya Allah memiliki peluang menang yang besar dalam kontestasi pemilu di tahun 2024, Pilpres tahun 2024. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, saya ingin berpesan pada para pengurus PKS dimanapun berada di tanah air ini dan juga keluarga besar PKS. Saya ingin mengingatkan akan 3 hal. Pertama, pasca keputusan musyawarah majelis syuro yang ke-8 ini, saya instruksikan kepada struktur, anggota, simpatisan PKS di seluruh Indonesia untuk mengenalkan dan menyosialisasikan saudara Anies Rashid Baswedan ke seluruh pelosok dan penjuru negeri sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera. Bagi para caleg ya silakan makin disosialisasikan lebih masif ya. Yang kedua, mari senantiasa kedepankan persaudaraan, kerukunan dan menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas serta kepatuhan terhadap konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan setiap tahapan-tahapan pemilu dan proses pemilu serta Pilpres 2024. Dan yang ketiga, saya harap seluruh struktur, kader dan simpatisan, mari kita kokohkan soliditas, rapatkan barisan dan bergerak dalam harmoni untuk meraih kemenangan pemilu dan Pilpres 2024, kemenangan yang berkah dan bermartabat. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, saya kira itulah poin-poin yang kita sampaikan dalam kesempatan ini. Saya sebagai bagian dari akhir pembicaraan saya ingin menumpukan harapan saya dan Partai Keadilan Sejahtera pada saudara Anies Rashid Baswedan. PKS berharap beliau dapat melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur, dengan mengambil langkah pembaharuan, berisikan perubahan dan kesinambungan pembangunan. Apa yang sudah baik hari ini kita sempurnakan dan perbaharui dengan semakin menyempurnakan agar tujuan mulia para pendiri bangsa akan semakin sempurna tertunaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa mencurahkan berkah dan kasih sayangnya kepada kita semuanya, menghibur kita dalam kebersamaan untuk memajukan bangsa Indonesia yang tercinta. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan presiden mendatang yang dapat memimpin bangsa dan melunasi janji-janji kemerdekaan, membawa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Pergi berjalan ke Tanjung Pinang, berhenti sebentar memakan durian. Cakep. 2024 insya Allah PKS menang. Amin. Insya Allah Anies Baswedan menjadi presiden. Amin. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Allahumma fikra pamitori nasrul minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon untuk tetap di atas panggung Bapak Presiden. Dan kami mohon dengan hormat kepada Bapak Wakil Ketua Majelis Syuro Bapak Muhammad Soebul Iman, juga Bapak Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera Habib Markas Dakwah Partai Keadilan Sejahtera. Hadirin yang berbahagia, inilah proses penurunan tirai yang akan melihat nanti. Baiklah, kita countdown. Konstesi Kabuke bakal Kabuki dan calon Presiden Republik Indonesia dari Partai
1, 2, 3. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Merdeka! Ya, demikianlah baliho Bapak Anies Rashid Baswedan untuk Presiden RI 2024 Partai Keadilan Sejahtera. Kepada Bapak Presiden PKS, Bapak Wakil Ketua Majelis Syuro, Bapak Sekjen juga Bapak Bendahara Umum untuk kembali ke bangku yang tersedia bagi tempat-tempat, dan kita akan menyaksikan sambutan bakal calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Keadilan Sejahtera. Inilah Bapak Anies Rashid Baswedan. Yang terhormat Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, para Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Dr. Muhammad Hidayat Wahid, Bapak Muhammad Soebul Iman, Bapak Dr. Ahmad Heriawan, Bapak Insinyur Suharna Surapranata, yang saya hormati Sekretaris Majelis Syuro PKS Bapak Muhammad Sauki, yang saya hormati Presiden PKS Bapak Haji Ahmad Saihu, Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi, Bendahara Umum PKS Bapak Mahfud Abdurrahman, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS Bapak Dr. Suswono, Ketua Dewan Syariah Pusat PKS Haji Muslim Abdul Karim, dan yang saya hormati seluruh anggota Majelis Syuro PKS yang hadir bersama di sini. Juga yang saya hormati dari mulai ketua, para wakil, sekretaris, dan anggota Majelis Syuro yang saya hormati. Dan terima kasih pada seluruh jajaran DPP, kepada para kader, pada relawan, dan seluruh pendukung PKS. Mari kita memulai sebuah perjalanan baru, sebuah perjalanan yang insya Allah akan bisa mengantarkan kita kepada Indonesia yang lebih baik. Semoga perjuangan ini akan mendapatkan kemudahan tuntas sampai tujuan. Biiznillah. Amin, amin, amin. Izinkan saya membaca pantun di akhir. Wah, rektoran pantun. Mas Bagus nyiapin pantun. Mimpi setiap insan. Sejahtera adalah muara perjuangan. Cakep. Bersama PKS kita berpegang dengan tangan. Siap. Menang bersama rakyat, tuntaskan tujuan. Terima kasih. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahumma fitillah wa bitariq billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panggil dengan hormat kepada Bapak Wakil Ketua Majelis Syuro Bapak Soebul Iman, Bapak Presiden PKS Bapak Haji Ahmad Saihu, Bapak Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Untuk juga naik ke atas panggung, kita akan pengambilan foto bersama. Loh, Pak Hidayat mana ketua? Juga bendahara umum, mohon foto bersama. Rekan-rekan pers yang kami hormati, nanti setelah sesi foto bersama ini akan berlanjut dengan sesi konferensi pers yang langsung akan dipandu oleh Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera Habib Abu Bakar Al-Habsyi.
berupaya untuk berkomunikasi dengan partai yang lain, tetapi baseline-nya adalah 3 partai ini. Oke, cukup. Silakan yang lain. Sebutkan dari mananya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Narasi TV, mohon izin. Deklarasi resmi kan sudah dilakukan oleh Nasdem dan PKS. Sementara seperti kita tahu Demokrat belum melakukan hal yang sama untuk penyambutan segala macam. Mungkin pertanyaannya lebih pas untuk Pak Anies menjawab ya. Kira-kira kapan Demokrat melakukan deklarasi resmi semacam ini gitu? Untuk PKS, Pak Presiden, untuk wakil apakah diserahkan ke kami atau masih tetap seperti pemerintah sebelumnya akhir yang dilakukan? Terima kasih. Tinggal 2 pertanyaan ya, nggak ada lagi. Cukup. Jadi masing-masing partai memiliki mekanisme internal yang harus diikuti, sehingga keputusan yang dibuat adalah keputusan organisasi yang sesuai dengan ADART dan tata kelola yang ada di dalam partainya. Jadi Partai Nasdem sudah melakukan itu dengan ada rakernas, lalu kemudian diputuskan 3 nama, kemudian diputuskan 1 nama. PKS dimulai dengan bulan Agustus lalu, ketika Majelis Syuro musyawarah yang ke-17, yang ke-7 diputuskan kriteria. Kemudian di dalam musyawarah Majelis Syuro yang ke-8 ditetapkan nama. Nah, ini prosedur internal yang dilewati. Begitu juga dengan Partai Demokrat. Kita menghormati, menghargai prosedur internal yang harus dilewati, sehingga keputusan yang dibuat memiliki kekuatan legal yang baik dan tata kelola yang dipenuhi. Nah, kita ikuti proses itu, nanti kita dengar hasilnya. Ya. Izin Pak, mau tanya 2 pertanyaan. Yang pertama ini soal tanggapan dari PKS soal pernyataan Sekjen PDIP Mas Hasto yang menyebutkan bahwa deklarasi Pak Anies hari ini hanya demi cocktail effect. Nah, itu mungkin boleh ditanggapi. Dan yang kedua soal tadi Pak Anies bilang PKS itu banyak rayuannya, banyak ancamannya. Boleh cerita Pak dari mana aja? Mancing. Baik, jadi yang pertama, saya tidak akan menanggapi apapun yang disampaikan oleh Pak Hasto. Ya, saya kira itu sebagai bagian dari demokrasi sah-sah saja untuk memberikan pendapat. Ya. Tapi bagi kami sendiri PKS bahwa deklarasi ini menjadi sebuah momentum yang penting untuk pada satu sisi melakukan konsolidasi kami di struktur dan para anggota. Yang kedua juga kita ingin menyongsong ke depan dengan fokus mewujudkan cita-cita Indonesia yang lebih baik. Yang kedua tentu kaitan dengan tawaran dan rayuan, saya kira wajarlah dalam setiap partai politik. Saya kira hal-hal seperti itu akan mungkin sangat terjadi. Tetapi kami mensikapi bahwa semuanya itu dikembalikan kepada Majelis Syuro. Dan kami semua alhamdulillah sampai hari ini masih on the track menjalankan seluruh hasil keputusan Majelis Syuro, termasuk diantaranya adalah dalam kaitan pencapresan ini. Ya, saya kira itu. Oke, terakhir ya, silakan. Baik. Pertama saya mau nanya Presiden PKS untuk pembahasan mengenai cawapres koalisi ini sejauh ini seperti apa progresnya? Apakah betul dari PKS sendiri mau mencalonkan Pak Sandiaga Uno sebagai cawapres? Lalu kepada Pak Anies juga ini bisa jawab. Lalu yang kedua untuk Pak Salim Segaf, kali ini tidak hadir itu beliau mengenai Pak komentar. Terima kasih. Sama-sama. Pertama saya kira kaitan dengan calon wakil presiden ya, sesuai kesepakatan pembicaraan di tim kecil masing-masing partai, dari Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasdem dan Partai Demokrat, kita akan bicarakan secara khusus dengan capresnya sendiri ya, dengan siapa beliau berchemistry ya, dengan siapa beliau akan bisa menuju kemenangan. Dan tentu juga kita juga akan melihat